bisa digunakan juga untuk membuat bahan ajar Bapak Ibu ya. Jadi bahan ajar atau media pembelajaran kita bisa kita sajikan ke siswa berbentuk cerita ya. Jadi mungkin siswa bisa lebih lebih senang mempelajarinya, lebih mudah ya. Karena bahasanya dibuat bahasa cerita, bukan bahasa yang kaku ya, misalnya jarak adalah misalnya begitu. Nah, jadi mungkin dibuat cerita. Nah, ini mungkin kalau yang punya bakat bercerita bisa bagus jadinya. Nah, ini sudah bisa Bapak Ibu ya. Jadi awal kita masuk ke Newsway ya, kita diminta membuat judul, title Your Way ya. Misalnya kita akan bercerita tentang kegiatan kita ini aja ya. Misalnya diseminasi Office 365 tim 837 ya. Nah, ini untuk judul. Nah, nanti kan tampil di layar, maka biasanya kita bisa memberikan background ya. Nah, begitu kita klik ya, di sini disarankan kalau kita mau kita mau background apa bisa ya. Ini macamnya. Untuk mengisikan gambar atau dari OneDrive kita. Jadi mungkin di OneDrive kita sudah banyak menyimpan gambar ya. Atau mungkin dari ini ya, ini biasanya apa itu namanya? Situs-situs penyedia gambar ya, atau mungkin dari YouTube ya, atau dari komputer kita, My Device ya. Nah, mungkin saya ingin karena ini tentang Office 365 ya. Klik aja nanti akan muncul navigasi ya, jadi navigasi di sebelah kanan ini ya. Kita sesuaikan gambar tentunya ya, biar bagus. Karena ini tentang Office 365, saya mau apa itu namanya tampilkan ya Microsoft-nya aja nggak? Microsoft-nya. Ya, kita search. Nah, ini kita tinggal pilih kita ingin yang mana, misalnya tentang Microsoft ya, tinggal pilih salah satu. Kita pilih yang mana Bapak Ibu? Kita pilih yang ini aja ya. Add ya. Oke. Sudah masuk ke sini ya. Kemudian judul sudah selesai. Kalau sudah kita mau menambahkan mulai dari konten. Jadi gini Bapak Ibu, Sway itu kita membayangkan berupa kartu-kartu. Karena satu kartu itu bisa kita atur mulai dari heading, kemudian gambar, kemudian untuk yang pertama kita mau berikan apa? Misalnya laporan misalnya gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti suatu pelatihan kan biasanya juga membuat laporan ya. Tapi laporan yang tertulis format yang ditentukan ya di A4 ya. Tapi ini kita mencoba laporannya berupa cerita ya. Laporan, kemudian boleh diberi background ya, boleh tidak ya. Nanti kita coba dua-duanya bagaimana kalau tidak ada background. Nah, ini ada angka 1. Ini title ini sudah ada, apa itu namanya, tidak terhitung kartu 1 ya. Jadi kalau kita setelah title ya, kita mulai di kartu yang pertama ya, kita tulis laporan. Mungkin di laporan perlu enggak gambar ya. Nah, kalau tidak ya berarti kita ke kartu berikutnya. Selama kita selalu pilih heading itu berarti memulai kartu baru ya. Tapi kalau tidak ya, misalnya kita pilih laporannya itu diberi gambar misalnya. Ya nanti masih masuk di kartu 1 ya. Masih masuk di kartu 1. Ini tandanya ada bingkainya ya. Bingkainya ini masih masuk di kartu 1 ya. Misalnya saya ingin berikan gambar laporan dari ini lagi aja ya. Dari ini aja tapi untuk yang Office 365. Add ya.
Setelah kita pilih, kita add ya, masuk ke sini. Nah, kemudian kita ingin teks ya, teks di mungkin kalau di A4 itu adalah apa itu namanya ya, halaman depan ya, misalnya nama kegiatan seperti kita biasanya ya, nama kegiatan, terus waktu, kemudian ini satu kartu kita anggap sudah selesai ya, jadi mungkin halaman depan. Kemudian kita mau bercerita apa? Kita mau bercerita apa yang pertama? Kita mau bercerita mungkin sebelum masuk tanggal 6 ya, apa aja yang terjadi. Ya, misalnya headingnya kita buat tanggal aja ya. Misalnya, atau mungkin kita mau menyertakan jadwal ya. Di sini sebelum bercerita kita apa-apa yang diperlukan biasanya disertakan jadwal ya, misalnya jadwal diseminasi. Nah, jadwalnya bisa kita letakkan di tab berikutnya, atau karena ini jadwal mungkin tampilannya sedikit ya, bisa kita masukkan sebagai background, tidak terganggu dengan headingnya ini. Kita coba ya. Mungkin jadwal, kalau tadi kita ambil gambar dari internet, coba kita sekarang coba ambil gambar dari laptop ya, yaitu kita pilih suggested ini my device. My device kita sudah tahu tempatnya di mana. Yaitu tempatnya di folder diseminasi untuk punya saya ini ya. Nah. Sehingga masuk ke sini. Setelah jadwal, apalagi Bapak Ibu kalau laporan? Sudah cukup ya mungkin ya. Kita mulai bercerita per harinya ya, pelaksanaan per harinya. Sebelum tanggal 6 apa yang terjadi ya, yang kita ingin laporkan ya. Mungkin tanggal 3 waktu Bapak Ibu menerima akun ya. Tanggal 3. Misalnya ya. Kalau tadi heading ya, sekarang kita mau mencoba menulis bercerita ya, misalnya penerimaan akun Office 365 dan mengaktifkan dan aktivasi gitu aja ya, dan aktivasi. Termasuk mengubah password ya, termasuk pengubahan password. Bapak Ibu bisa bercerita lebih banyak ya, karena ini waktunya terbatas, kita cerita sedikit-sedikit aja. Kemudian 3 Juli itu tidak ada gambarnya, nanti bisa kita lihat. Terus setelah 3 Juli apa Bapak Ibu? Tanggal 5 ya. Tanggal 5 kita latihan meeting. Tanggal 5 kita latihan meeting. 5 Juli 2020. Nah, mungkin di sini mulai kita ingin kita beri background ya. Kita beri background meetingnya, apa itu latihannya ya. Kita ambil dari komputer karena mungkin gambarnya sudah kita simpan ya. Nah, tanggal 5 ini latihan ya. Ini tanggal 5 latihan. Nah, setelah kita beri gambar dan judulnya 5 Juli 2020 ya, kita beri cerita teks plus teks ya. Ini ceritanya Bapak Ibu membuat laporan ya, berarti mengikuti latihan meeting untuk persiapan mengikuti live grand opening pada hari Senin, misalnya begitu. Gitu aja ceritanya. Nah, setelah bercerita tanggal 5, cerita baru lagi yaitu tanggal 6. Kalau di contoh SW profil saya yang sebagai heading itu mungkin ya ini, misalnya heading pertama saya tampilkan
prinsip hidup misalnya, atau mungkin nggak harus seperti itu ya, mungkin heading pertama apa ya, nggak ada judulnya, langsung mungkin bercerita Hari Santoso lahir di Tulungagung pada tanggal sekian ya, jadi bercerita tentang biodatanya itu yang pertama. Mungkin yang kedua mau menampilkan prinsip hidup, motivasi, terus mungkin instansi tempat bekerja, itu sebagai heading ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini contohnya headingnya adalah cerita per harinya, per tanggalnya, per sesinya ya. Tadi tanggal 5, sekarang tanggal 6. Tanggal 6 Juli 2020. Apa yang terjadi 6 Juli Bapak Ibu kemarin? Kita mengikuti pembukaan ya. Kita mengikuti pembukaan dan dilanjutkan kelas. Nah, oh ya, sebentar. Kalau misalnya kita sudah membuat, setiap saat kita bisa lihat bagaimana jadinya, yaitu di kanan atas ini ada tombol play. Kita tekan play saja. Bagaimana terjadi? Karena nanti kalau ada kurang-kurangnya, kita bisa edit ya, bisa perbaiki. Nah ini tulisan judul yang kita buat tadi, ini yang putih, sedangkan apa itu namanya, gambar ini yang kita ambil dari internet tadi. Nah ini ternyata masih diatur secara vertikal ya. Kalau punya saya tadi diatur secara horizontal ya. Jadi ini jalannya ke bawah, Bapak Ibu nanti bisa mengatur jalannya per kartu itu ke samping ya. Ini yang kita tulis tadi. Oh ini kenapa kok campur aduk seperti ini? Karena backgroundnya ini logo ya, backgroundnya logo, sedangkan headingnya laporan, kemudian teksnya adalah kita buat tadi yang seakan-akan di halaman depan kalau kita membuat laporan A4 ya, nama kegiatan, waktu, wilayah, ternyata jadinya seperti ini. Nanti mungkin bisa kita jadikan di halaman berikutnya, tidak campur seperti inilah ini. Mungkin kalau dengan play kita bisa mengetahui hasilnya. Kemudian kartu berikutnya, nah ini tadi jadwal ya. Ini jadwal. Terus kemudian mulai tanggal 3 Juli, ini tampilan jadwal, kemudian heading 5 Juli, ini tadi kan backgroundnya kita letakkan di, kita beri background ya, kita beri background. Maka kalau headingnya kita ketik 5 Juli, maka backgroundnya tampilnya di sini ya, ya berarti di backgroundnya 5 Juli ini ya. Tapi kalau misalnya backgroundnya kita kosongi, berarti ini ya kosong, hanya tulisannya 5 Juli 2020 begitu aja. Nanti semua bisa dicoba. Ya, terus setelah heading dan background, nah ini teksnya hanya sedikit ya, nanti Bapak Ibu bisa menguraikan sehingga lebih banyak. Kalau saya menguraikan di sini nanti waktunya lebih banyak ya. Ini bisa bercerita apa ya. Kemudian heading yang berikutnya adalah 6 Juli, tadi bekerja sampai di sini ya, sampai 6 Juli belum kita lanjutkan. Nah seperti itu. Terus itu dari kartu intinya terdiri dari heading, terus kemudian di heading itu bisa diberi background, kemudian setelah heading dan background ya, tadi kan ini kita masuk ke edit lagi ya, kita masuk ke edit lagi. Nah setelah heading dan background kan sudah ya, ini kan satu pasang ya, kemudian kita masuk ke, ini masih dalam satu kartu ya, masih dalam satu kartu. Nah setelah heading dan background kita bisa memberi teks, tulisan, atau gambar lagi. Gambar yang bukan background ya, tapi gambar isinya kartu. Ya, media, video ya. Kalau kita media itu apa saja ya, termasuk gambar, video, suara ya. Atau mungkin medianya kita upload dari komputer kita ya, berarti kita pilih upload. Nah, terus di profil saya tadi, setelah heading kan saya gambar bunganya banyak ya. Kalau saya satu kartu saya rasa yang membaca cerita juga bosan ya. Di situ bunga-bunga yang bermacam-macam karena satu topik hobi ya. Maka di sini saya grup. Jadi gambarnya dibuat grup sehingga tampil di satu tempat. Kemudian setelah beberapa atau banyak foto tampil di satu tempat, kemudian baru kita bercerita. Nah,
Ini tadi 6 Juli kita apa Bapak Ibu? Pembukaan ya. Kita pembukaan. Pembukaan akan saya tampilkan Bapak Obed. Bapak Obed atau siapa namanya yang tampil itu? Sudah saya tata. Sudah saya ini ya. Jadi biar terdokumen, nggak hilang ya. 6 Juli. Nah, ini Pak Obed pembukaan bisa kita, kalau caption itu hanya menjelaskan gambar ya, hanya tampil kecil di bawahnya. Mungkin nanti ini kita beri namanya, tapi saya lupa daripada salah ya. Mungkin kita beri namanya siapa, Bapak siapa gitu ya. Tapi kalau memberi keterangan tentang pembukaan, kita harus buka baru lagi. Tapi masih dalam satu kartu ya, karena belum mengetik heading ya. Kita bercerita sedikit tentang pembukaan di 6 Juli 2020 ya, misalnya. Apa saja di pembukaan kemarin ya. Pembukaan pelatihan Office 365 untuk ya. Oleh tim, oleh panitia ya. Begitu Bapak Ibu bisa bercerita lebih banyak ya. Mungkin apa saja materinya di pembukaan itu, pemaparan antara lain kemarin ya. Ya, kita bisa tuliskan di sini pemaparannya apa, sehingga yang apa itu namanya, membaca storytelling kita ya bisa memperoleh sesuatu ya. Nah, ini di pembukaan kemarin menguraikan apa saja. Itu tanggal 6. Terus masih tanggal 6 kita kan melanjutkan kelas ya. Nah, kita bisa tambahkan lagi masih di dalam satu kartu ya. Yaitu kelas apa kemarin? MEC ya. MEC. Nah, ini mungkin saya contohkan yang grup ya, karena ini semua 6 Juli kita contohkan yang grup. Coba kita kembali ke sini. Cancel. Kalau kita cancel, delete aja dulu ya. Delete. Nah, grup untuk gambar-gambar di 6 Juli setelah pembukaan. Berarti ini kita pilih grup ya. Kita pilih grup. Kita pilih grup. Nanti gambar-gambar itu akan muncul otomatis, itu berarti diatur sendiri oleh Sway ya. Diatur sendiri oleh Sway, atau kita ingin jajar-jajar grid ya. Kita ingin jajar-jajar peta-peta ya. Nah, atau mungkin apa ini, comparison ya, coba aja semua ya, nanti mungkin berdampingan atau bersisihan ya, bersisihan, stack itu bertumpuk dan seterusnya. Slideshow berarti ya seperti pergerakan slide ya, masih butuh tekan klik ya. Nah, kita coba yang grid aja. Kalau grup ya, di sini ada add content. Jadi meskipun kita sudah mengisikan 3 foto, terus suatu saat ingin menambahkan, itu berarti ke sini add content ini ya. Add content. Itu kita upload dari sini bisa, atau dari suggested sini juga bisa. Tanggal 6. Tanggal 6 itu ini. Kemudian ini ekspor saya enggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya ambil dari laptop saya foto-foto yang sudah saya kumpulkan tanggal 6. Nah, ini kalau tampil grup seperti ini. Grup grid ya. Bisa kita lihat sementara seperti apa. Ketutupan. Play. Oh ya. Kita kembali edit aja. Kita akan coba mengaturnya secara horizontal ya, biar bergeraknya ke samping ya. Bergeraknya ke samping. Desain, style ya, tadi desain, kemudian style. Nah, stylenya bagaimana? Kita memilih yang bagaimana?
kita bisa serahkan Sue, ya Sue maksudnya remix, jadi serahkan Sue yang mengatur, itu bisa ya, atau kita atur sendiri. Kalau tadi kita coba play yang pertama tadi kan bergeraknya ke bawah karena ini aktifnya vertikal ya. Kita mau mencoba yang horizontal. Jadi biar bergeraknya secara horizontal ke kanan ke kiri ya. Nah ini udah, coba kita play. Perlu oke atau enggak? Enggak ya. Nah ini ada banyak style yang sudah tersedia Bapak Ibu. Kalau tadi kan kita tidak memakai ya, nanti bisa dicoba. Kita play. Nah ini, kalau secara horizontal maka di layar kanan bawah di sini ada tombol panah ke kanan ke kiri ya. Nah ini tadi laporan. Saya lebih suka ke kanan kiri Bapak Ibu, biar beda dengan teks biasanya ya. Nah, ini laporan, ini tadi logo yang kita masukkan belum kita edit tempatnya ya. Ini seperti judul atau halaman judul ya. Nah, kemudian atau mungkin bagian depan sebelum bercerita, sebelum isi ya. Nah, kemudian ini tadi jadwal kita tampilkan, kemudian kita mulai bercerita tanggal 3 Juli 2020. Nggak ada gambarnya, karena hanya bercerita. Ya kalau ingin diberi gambar tidak apa-apa. Ingin diberi gambar tidak apa. Ini contoh yang tidak ada gambarnya ya, hanya bercerita penerimaan akun dan aktivasi termasuk pengubahan password. Kemudian di tanggal 5 Juli 2020 kita mulai latihan, mengikuti latihan meeting untuk persiapan mengikuti live grand opening pada hari Senin. Nah ini karena kalau kita ndak apa itu namanya, maksudnya headingnya kan kecil ya, nanti daripada banyak kosong di sini kita bisa tampilkan background. Kemudian tanggal 6, nah tanggal 6 ini kosong, tidak ada backgroundnya. Ini contoh yang tidak ada backgroundnya, hanya heading saja. Gambarnya kita letakkan di isi ya, setelah heading, setelah plus tadi ya, setelah plus tadi. Nah di sini tadi kita menginsertkan atau upload gambar saat pembukaan ya. Nah ini, kemudian teksnya kita menulis apa tadi, pembukaan pelatihan ini oleh tim fellow, pemaparannya antara lain. Nah Bapak Ibu bisa bercerita, habis mengikuti pelatihan bisa menguraikan apa saja yang diperoleh ya. Nah kemudian ini masih tanggal 6, belum ada heading baru ya. Tanggal 6 kita tadi kan grup, ternyata grupnya munculnya seperti ini karena ya cuma 3 ya, cuma 3. Ternyata gridnya munculnya seperti ini, 3 foto tertatanya seperti ini ya. Yang jelas untuk grup itu mengumpul Bapak Ibu. Kalau tidak grup maka ini satu foto satu penjelasan, satu foto satu penjelasan, atau satu foto satu layar. Untuk ke foto berikutnya kita masih perlu klik tanda panah, itu kan kurang efisien ya. Nah ini kalau memang satu topik kita bisa grup aja. Jadi kita sampai di sini ya, ini belum lanjut, ini selesai. Kita bisa lanjutkan sendiri ya di hari-hari berikutnya semacam ini. Mungkin penjelasan tentang Sue cukup ya. Bapak Ibu bisa eksplorasi, bisa mencoba-mencoba, bisa berkreasi ya, menambahkan gambar, video. Oh ya, kita belum mencoba menambahkan embed ya, yang sebagai tugas Bapak Ibu ya, kita menambahkan embed form. Coba kita ke layar edit. Kita mau tambahkan form. Berarti masuk di media. Masuk di media. Nah, di sini ada embed ya. Di sini ada embed. Tapi form itu kan tentunya ada judulnya ya. Jadi sebelum kita menambahkan form, mungkin kita beri judul untuk apa form itu di situ misalnya. Bentar. Ini apa? Misalnya form apa? Setelah bercerita, oh ini survei ya. Oh laporan kok survei apa ya? Enggak apa-apa, ini contoh aja ya. Ini laporan berarti formnya apa? Karena ini hanya contoh, enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Misalnya itu tadi soal ya. Di laporan ada soal. Soal
PH2. Misalnya begitu, ini hanya contoh saja. Ini headingnya soal yang nanti di dalamnya adalah Microsoft Form. Boleh diberi background. Nah, media ya, tadi untuk mengembed link, kita pilih media. Jadi sekali lagi, di storytelling atau SWE ini intinya Bapak Ibu bayangkan berupa kartu-kartu ya, di mana satu kartu itu diawali dengan heading. Heading, setelah heading yang bisa diberi background atau tidak ya, setelah heading Bapak Ibu bisa menambahkan teks atau gambar, media, video ya. Kalau kita mau embed form, berarti kita menuju ke tab share. Kemudian di sini kita pilih yang bukan link, kalau ini link ya. Ini kita pilih yang embed. Kalau sudah muncul embed baru kita copy. Oke, kita copy masuk ke Clipboard. Nah, kita kembali ke SWE. Nah, kita plus media. Nah, ini ya. Kita beri teks ya. Kalau diberi teks nanti gimana? Kita coba play. Nah, ini muncul sekarang. Jadi mungkin diberi teks sebelum insert media embed ya. Mungkin diberi teks atau apa maksudnya ini ya. Setelah membaca laporan, silakan Bapak Ibu mengerjakan soal IPA berikut misalnya begitu ya. Nah, jadi ini soalnya muncul di sini untuk dikerjakan. Ini langsung dikerjakan. Yang termasuk jenis tumbuhan monokotil, mangga. Nah, ini ada window tersendiri ya. Jadi bisa tampil soalnya di SWE kita. Mungkin seperti ini kurang lebihnya tentang SWE dan tentang tugas yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Nanti di SWE Bapak Ibu berupa profil, syaratnya 4 ya, terdiri dari ada yang berupa teks, gambar, kemudian kita juga belajar memasukkan video, terus kemudian terakhir embed form ya. Jadi caranya seperti baru saja kita tampilkan. Saya rasa cukup untuk materi yang pertama. Langsung disambung pertanyaan atau pertanyaan nanti di sesi terakhir setelah materi kelas notebook. Pertanyaan aja ya biar enggak hilang. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Yang buat form Bu Wiwi. Membuat form ya. Yang ini embed tadi ya. Maksudnya kita kalau harus ada formnya itu kita nanti buat apa begitu? Lo terserah. Kemarin kan profil nanti tugasnya. Kira-kira form apa yang cocok dimasukkan di SWE profil itu apa? Kalau apa kira-kira Bu Eni? Kalau saya atau mungkin nanti daripada membatasi bebas Bapak Ibu, kira-kira form apa yang cocok dimasukkan ke SWE profil, gitu aja ya. Kira-kira form apa yang kira-kira cocok maksudnya itu nanti form itu nanti untuk siapa? Nah, SWE itu kan gini ya, SWE itu kan kita buat, habis itu kan punya alamat online ya toh. Tentunya ada linknya. Lah link itu kan bisa kita berikan ke orang lain. Lah orang lain kan membaca SWE kita, melihat SWE kita. Melihat SWE kita, kalau memang profil ya berarti melihat profil kita. Ada teks, ada gambar, ada video, di profil kita ada, yang terakhir ada form. Nah, setelah orang lain itu membuka profil kita terus ada form, kira-kira form apa yang cocok ya? Begitu. Kira-kira form paham apa? Wiwi, sudah ya. Ada yang lain? Ya, gimana Bu Eni? Berarti formnya mungkin bisa masukan dari mereka atau mungkin setelah melihat biodata kita itu Bu Wiwi bisa jadi nanti ya bebas ya. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu yang lain? Atau sudah cukup jelas? Wi, berarti formnya buatnya juga di situ juga ya?
Buat dulu Bu Eni ya, buat dulu di Microsoft Form ya. Microsoft Form baru nanti diambil. Nanti kalau jadi kan diambil embednya tadi. Oh iya. Ya, tadi Bu Wiwi. Ya, begitu. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke materi kedua ya Bapak Ibu ya, kelas notebook. Sudah Bapak Ibu, kita bisa mulai untuk kelas notebooknya ya. Ya, terima kasih. Kita tadi sudah masuk ke kelas notebook. Terus kemudian kita pilih new ya, kita belum punya kelas notebook ya. Jadi kelas notebook itu semacam buku dokumen untuk suatu kelas ya. Bisa berisi pemberian tugas, bisa berisi tugasnya anak-anak, ya bisa berisi materi. Jadi mungkin nanti kalau kita sudah menggunakan ini, modul-modul kita semuanya tidak pakai kertas ya, modul kemudian ulangan tugasnya anak-anak ya, semua bisa masuk ke kelas notebook. Jadi ya memang tidak ketemu anak-anak, bagaimana bisa ketemu kertasnya ya, jadi semua melalui kelas notebook ini. Beda dengan kita di kelas real, semuanya berupa kertas. Anak-anak menulis di kertas, mengumpulkan ke kita, sehingga di meja kita tumpukan kertasnya banyak. Nah, sekarang tumpukan kertas itu kita pindah ke kelas notebook ini. Ya. Dan isinya bisa kita atur. Nah, ini kita masuk ke create ya, create notebook ya, masuk ke layar ini. Yang pertama kita add notebook name, kita diminta mengisikan nama. Misalnya saya contohkan untuk pelajaran saya aja ya, biar enggak biar otomatis yang ada di pikiran ya. Misalnya matematika 12 hanya begitu. Next, maka kita ke nomor 2. Ini hanya penjelasan ya. Nah, di kelas notebook itu apa saja? Nah, apa saja di sini ada beberapa fitur ya. Ada collaboration space, jadi ruang untuk berkolaborasi. Apa itu maksudnya? Di sini siswa dan guru dapat bekerja bersama-sama. Jadi untuk berkolaborasi antara guru dan siswa. Guru dapat mengedit isinya, siswa pun dapat mengedit isinya. Dan nanti kira-kira apa yang cocok untuk collaboration space ini apa kira-kira? Ya, contohnya misalnya content library. Ini untuk mempublish materi. Jadi untuk mengunggah materi kepada siswa. Ini content library. Karena materi ya di sini guru dapat mengedit, sedangkan siswa hanya bisa melihat saja. Kemudian student notebook ya, ini ruang untuk siswa masing-masing ya. Jadi nanti kalau memang kita sudah membentuk kelas itu terdiri dari 36 siswa ya. Terus nanti ini kan bisa dimasukkan ke Teams ya. Dan nanti otomatis siswa kita punya ruang di sini ya, ruang pengumpulan tugas ya, ruang mungkin mengumpulkan catatan ya, tergantung apa yang diminta guru ya. Nah, ini teacher dapat mengedit isinya. Nah, student dapat juga, tetapi siswa lain tidak bisa melihat ya. Jadi memang ruang untuk masing-masing siswa. Ini hanya penjelasan Bapak Ibu. Terus next. Add another teacher. Jadi kalau memang di dalam satu kelas itu kita tim teaching ya, seperti dulu pernah tim teaching, kita bisa memasukkan guru lain. Seperti kelas Teams kita, diseminasi ini ada 2 guru ya, saya dan Bu Aziza. Tapi Bu Aziza sibuk ya, karena harus berada di kelas-kelas yang lain ya, jadi mungkin belum bisa aktif di kelas kita, di diseminasi. Tapi ini kalau memang tidak ingin ada guru lain ya kita kosongi saja. Next. Add student name. Nah ini kelas nama-nama siswa kita masukkan. Sementara belum bisa real ya, maksudnya itu belum
bisa siswa real kita. Karena kan siswa kita belum punya akun. Jadi yang bisa kita masukkan di sini adalah siswa yang tentunya yang punya akun Office 365. Nah, sementara saya akan contohkan masukkan siswa satu kelas di desiminasi ya, misalnya Riani, kemudian mungkin yang namanya ini aja spesial. Ini banyak yang nyamai. Mas Kuluk ya, Mas Kuluk misalnya. Dian boleh. Novi ya, gini ya, kemudian. Rita. Pakai ini ya. Ini ya muncul kok. Tiga siswa aja ya. 3 siswa aja misalnya. Nanti Bapak Ibu teruskan sampai 36 siswa kalau sudah kita praktekkan real di pembelajaran nanti. Next, setelah memasukkan siswa apa? Nah, ini kita mendesain ruang siswa kita yang ada di kelas notebook kita. Ini defaultnya, jadi bawaannya dari kelas notebook itu ada handouts, ya, ada kelas notes, PR, ulangan, ya. Saya ngikuti penjelasannya Pak Yuja saja ya, lebih sederhana. Bapak Ibu bisa berkreasi ya. Misalnya saya hanya ingin 2 macam ya. Misalnya buku catatan siswa ya. Kemudian buku tugas ya. Nah, sudah kita mendesain seperti ini, nanti setiap siswa punya folder ini ya, semacam folder ruang ya, punya ruang ini ya. Nah, kemudian next kalau sudah. Nah, ini nama kelasnya muncul, preview. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Ini belum kita isi ya. Tampilannya seperti ini. Nama kelas ya, nama kelas, kemudian di bawahnya ada untuk mengisikan apa itu namanya ruang berkolaborasi, kemudian materi. Mungkin ini konsultasi bisa ya, ruang berkolaborasi itu anak-anak ada kesulitan belajar bisa menuliskan di sini, kemudian guru juga bisa memberi memberi saran atau memberi petunjuk ya, itu mungkin kolaborasi space di sini cocok ya. Kalau content library memang untuk materi ya, karena biar tidak diedit oleh siswa, hanya guru saja yang bisa mengedit. Nah, ini nama-nama siswa yang sudah kita masukkan tadi. Ini preview ya. Nah, ini kita masih merancang ya. Kita masih merancang, nanti previewnya seperti itu. Next, create ya. Create berarti kita membuat. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu ya. Di sini kelas notebook sudah terbuka yang barusan kita rancang ya. Ini tadi 3 siswa yang kita masukkan ya. Dian, Husnul Khuluq dan Titik Sriani. Nah, di sini collaboration space kita coba buka apa isinya. Karena di sini siswa bisa menulis juga ya, kita bisa menulis ya. Silakan Bapak Ibu ingin menulis apa di sini. Misalnya ruang bimbingan. Ruang bimbingan misalnya ya. Diskusi mungkin ya, diskusi tentang soal tertentu ya. Nah, gitu. Kemudian itu contoh ruang untuk kolaborasi. Kemudian di sini untuk materi ya. Materi. Nah, materi ini karena yang pertama nanti itu materi matematika adalah jarak ya. Kita bisa kasih nama ya, misalnya content library ini saya ketik aja dulu materi ya. Nah, ini materi. Nah, di dalam materi yang tidak bisa diedit siswa, itu nanti kita bisa mengisi materi di page ini ya. Jadi satu section di sini terdiri dari beberapa page ya.
Misalnya section materi, saya isi page yang pertama adalah materi jarak dalam ruang. Nah, terus ini kan masuk di page pertama ya. Nah, kita mau menambahkan page lagi, berarti kita menambahkan di sini plus ya, plus page ya. Kita ketikkan materi kedua yaitu statistik. Nah, dan seterusnya. Nanti kalau kita isi, ini kan masih judul ya Bapak Ibu ya, nanti kalau kita isi entah itu isinya langsung ya, uraian, atau mungkin berupa foto apa ya, kalau matematika agak susah sih, kalau mungkin yang lain misalnya bahasa Indonesia mungkin bisa langsung ngetik di sini ya. Kalau matematika agak susah karena lambang rumus-rumus itu tadi ya, tapi nanti kita coba karena di sini kelebihannya Microsoft, di sini ada fitur untuk mengetik matematika ya. Terus kemudian yang ketiga, materi yang ketiga, aturan pencacahan dan seterusnya. Nanti kita tinggal isi di sini ya. Kita tinggal isi di sini. Plus page lagi. Ya. Terakhir peluang. Begitu. Jadi modul kita berada di sini Bapak Ibu, tidak di kertas-kertas ya. Anak-anak tidak perlu fotokopi. Nah, sekarang semua sudah diwadahi di cloud kita, di cloudnya anak-anak ya, dan terhubung di aplikasi kelas notebook ini. Begitu. Nah, sekarang untuk ke siswa, apa saja yang ada di ruang siswa? Kalau kita punya 36 siswa, berarti di sini ada daftar 36 siswa. Karena tadi kita sudah mendesain ada buku catatan dan buku tugas, ya. Nah, berarti nanti anak-anak kalau ingin mencatat ya, bisa menulis di sini. Ini tadi kan masuk ke apa tadi? Ruang space anak-anak ya. Jadi anak-anak masuk apa itu namanya? Punya link kelas notebook ya. Bisa masuk ke kelas notebook ini ya yang bernama Matematika 12 MIPA 1, mereka bisa membuka ya, bisa membuka. Ada yang hanya bisa melihat dan ada yang bisa menulis ya, menulis di ruang space ini, space yang siswa ini anak-anak bisa menulis. Terserah ini tugasnya berupa apa, kita bisa buat di sini. Tugasnya berupa apa, mungkin berupa merangkum kita apa itu namanya, kita nilai ya. Ya terserah Bapak Ibu mau tugas apa ya, atau mungkin portofolio ya, tugasnya berupa portofolio, page baru portofolio ya. Bentar Bu Wiwi. Iya silakan Pak Dwi. Berarti kita harus membuat satu persatu untuk seluruh siswa itu ya? Tidak Pak, nanti ya kita coba ya, kita coba untuk di siswa lain sudah muncul apa belum. Tadi kan di buku catatannya Dian sudah muncul 2 materi ya. Buku catatan yaitu jarak dalam ruang dan statistik. Coba kita lihat untuk siswa yang kedua bagaimana. Intinya kita hanya menyediakan ruangnya, buku catatan dan buku tugas. Mungkin kita instruksikan aja, buku catatan itu berisi page-nya ini. Jadi nanti biar siswa sendiri yang mengatur halamannya. Begitu. Jadi bukan kita ya. Bukan kita. Kita hanya menyediakan sampai ini saja, sampai section buku tugas dan buku catatan. Sedangkan isinya, karena ini miliknya siswa ya. Karena ini miliknya siswa, terserah siswa mau mengisi buku tugas di halaman-halaman buku mereka. Secara logika kan begitu ya, mereka punya buku, halamannya mau diisi apa kan terserah siswa, bukan kita yang menuliskan. Mungkin seperti itu, ini tadi hanya contoh seperti itu. Mungkin kita cukup menginstruksikan aturan mengisi buku catatan yang boleh diisikan ini. Nanti kalau nggak diinstruksikan jangan-jangan mereka mengisikan game, mengisikan yang tidak sesuai dengan pelajaran ya. Jadi mungkin boleh menyela ya silakan. Yang ditanyakan oleh Pak Dwi tadi, apakah pada saat kita membuat space buku catatan itu tidak ada bagian space yang untuk di dalamnya itu diberi yang seperti disampaikan Bu Wiwi tadi,
rangkuman, terus apa-apa begitu, tidak bisa langsung pada saat kita mendesain awal. Enggak, jadi sebatas ini aja, sebatas kita di desain tadi. Kalau sudah keluar dari desain, ya kita enggak bisa mendesain lagi. Berarti ini sudah mulai mengisi Bapak Ibu. Yang pada saat apa itu desain tadi kan sudah enggak ada, sampai ini aja. Waktu desain tadi hanya ini saja. Jadi begitu kita mendesain isi apa tadi itu, ruang siswa ya. Ruang siswa itu hanya 2 ini ya, berarti semua siswa isinya ini buku catatan, buku tugas. Nanti kita klik titik Sriani, ya kita klik titik Sriani, ya munculnya sama sesuai dengan desainnya. Nah, buku catatan, buku tugas. Nah, karena ini ruangnya siswa, ya biar siswa yang mengisikan. Halamannya, bukunya itu mau diisi apa, ya. Buku catatannya itu mau diisi apa, halaman-halamannya, buku tugasnya diisi apa. Nah, mungkin ya karena ini disampaikan juga isi dari buku catatan dan buku tugas kalian itu saya lihat, saya nilai, kan begitu. Saya lihat, saya nilai, sehingga mereka tentunya ya tidak tidak sembarangan mengisi buku tugas dan buku catatan di kelas notebook ini. Begitu, berarti jadi desainnya cukup sampai ini saja di awal tadi. Waktu kita done ya. Dan tadi berarti sudah selesai desainnya, ya. Terima kasih. Ini sudah sesi mengisi konten ya. Bu Wiwi. Ya, silakan Bu Dian. Mau bertanya. Ya. Itu tadi jenengan kan memasukkan peserta didik tadi secara manual dengan memasukkan nama. Apakah ada cara lain selain itu? Misalkan ini kita masukkan ke dalam tim kita, apakah ada link yang secara otomatis anak-anak yang di link tersebut di tim kita masuk ke OneNote Classnote ini? Otomatis Bu Dian. Jadi ini tadi kan kita lepas ya, karena kita berada di Teams. Maksudnya kita meeting ini berada di Teams, otomatis kita tidak bisa menjalankan Teams ya. Tadi saya coba di browser lain tidak bisa tadi ya. Akhirnya kita menjalankan kelas notebook dari luar ya. Kalau kelas notebook itu kita jalankan dari Teams, maka siswa yang ada di kelas kita otomatis masuk ke sini semua. Jadi kita tidak usah memasukkan lagi begitu. Oke, terima kasih. Iya. Jadi tugasnya di screenshot baru dimasukkan terus, ke artwork yang di tugas itu ya Bu? Iya, jadi screenshot rancangannya, desainnya seperti apa, kemudian dimasukkan ke artwork, begitu aja. Yang itu juga yang screenshot yang mana Bu Iwi? Yang mana ya? Ini kan sudah masuk ya. Berarti habis desain tadi, di desain tadi. Habis desain. Ya, nanti coba sih kalau di sini. Ini aja yang ditampilkan ini aja. Tapi enggak usah. Ini kan double ya. Nama ini enggak usah ya. Pasnya itu isi dari setiap nama enggak usah ditampilkan. Jadi yang itu Bu Wiwi, maaf. Ini loh. Yang membuat kemarin yang membuat form itu juga seperti itu. Jadi tidak kirim link tapi di screenshot baru dimasukkan ke Adwork. Kalau form perintahnya adalah link ya. Jadi linknya dimasukkan di Adwork bisa. Bisa. Oh, bisa. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu yang di screenshot nanti ya. Jadi ini aja. Ini ini page ini bisa section ini bisa dihapus kalau memang kita tidak ingin page ini bawaannya kelas notebook ya. Ini kita hapus saja. Delete section bisa. Bu Wiwi, saya tanya lagi. Iya, Bu Dian. Ini nanti kita membuat kelas note-nya itu dengan masuk di tim kita sendiri atau di luar seperti yang Bu Wiwi kerjakan tadi? Oke. Bagus pertanyaannya. Untuk tugas ini ya, karena siswa yang kita punya adalah yang sudah ada di kelas kita, nanti dimasukkan di kelas tim aja ya Bapak Ibu ya. Di channel general itu ada kelas notebook. Jadi nanti memulai kelas notebook tidak usah di portal Office seperti tadi ya, seperti tadi. Tapi langsung di channel general, tab atas itu ada kelas notebook. Tab atas itu ada kelas notebook, nanti mulai desainnya di situ ya. Mulai desain 1, 2, 3, sampai 7 tadi, mulai klik di kelas notebook itu. Begitu Bapak Ibu ya, begitu Bu Dian. Jadi siswanya boleh menambahkan sebentar. Jadi ya di kelas tim sendiri otomatis
tidak usah menambahkan siswa nanti. Jadi otomatis siswanya udah masuk ya. Jadi udah siswanya ada 30 langsung terdaftar di sini 30 begitu. Kalau kelas notebook itu kita desain dari kelas Teams begitu Bu Dian ya. Menambahkan boleh Bu Wiwi? Ya silakan. Yang dari Bu Dian tadi itu kan mau kita real ke kelas kita. Ya. Nah, jadi kita memasukkannya berarti anak-anak dimasukkan ke dalam akun dulu atau cukup kita ambil dari grup yang kita miliki? Anak-anak ini teman kita maksudnya teman di kelas ini ya. Oh, yang kita masuk, oh ternyata kelas bukan real, ternyata kelas yang ada di... Kalau real belum bisa Bu anak-anak. Oh, lah ya saya tanyakan kelas real, berarti ini kelas yang di grup kita. Kelas latihan ya, kelas latihan, kelas latihannya Bu. Nanti mau tanya ya. Ya. Ya silakan. Ya. Ini karena lab saya itu tidak bisa muncul timnya ya, sehingga saya mengambil dari portal. Bu Feni ya. Kalau kalau memasukkan nama-nama anggota itu gimana, kan saya nggak masuk ke tim ya kan, sehingga saya nggak bisa mengundang murid-murid lah ya satu tim. Apakah bisa memasukkan lewat email yang guru inovatif itu ya? Bisa, seperti yang kita contohkan tadi kan ini saya tidak berada di kelas ya. Tadi kita tadi ini mendesain kelas notebook tidak dari sebuah kelas ya. Ya tadi itu di tempat memasukkan siswa tadi kita ketika saya namanya Dianovi, Titik Sriani, Husnul Kulub. Nah, begitu. Itu kalau tidak berangkat dari sebuah kelas. Bu Feni kan sudah punya kelas sebagai tugas pertama. Bu Feni sudah punya kelas. Nah, nanti berangkatnya dari situ saja. Jadi buka kelasnya ya, buka kelas timnya. Nanti di tab atas itu ada kelas notebook. Jadi nanti jalankan kelas notebook dari tim situ aja. Gitu Bu Feni, sehingga siswanya enggak usah memasukkan, siswanya langsung masuk sesuai dengan siswa yang ada di kelas tim. Gitu Bu Feni. Izin menambahkan di HP ya. Itu bisa di HP, lewat HP gitu. Anak-anak. Karena kalau di laptop enggak pengerjaan itu. Kalau tim di laptop itu saya punya tim ya. Di HP saya punya. Tapi kalau di laptop itu enggak punya. Apakah pengerjaan itu bisa lewat HP? Tentunya HP dan laptop sama Bu Feni. Kalau Bu Feni di HP punya, di laptop mestinya ya ada sama. Karena itu hanya device atau perangkat ya. Sedangkan itu adanya kan di semua yang kita jalankan kan semuanya ada di cloud ya. Ini hanya perangkat kita penangkap aplikasi itu saja. Sebenarnya mau ditangkap di HP, di laptop ya tentunya bisa harusnya Bu Feni. Izin menambahkan Bu Wiwi. Iya silakan. Menambahkan dikit Bu Wiwi. Bu Dian apa Bu Eni? Bu Eni silakan. Oh iya. Itu tadi kasusnya Bu Feni. Saya itu selama ini ya pakai laptop dan pakai HP dan saya tidak pernah logout. Gampang kok Bu Feni, kalau HP-nya bunyi laptopnya juga bunyi, tidak masalah. Jadi dua-duanya tidak usah logout. Baik, menambahkan sedikit Bu Wiwi. Iya. Sebenarnya yang jadi permasalahan Bu Feni yang kemarin sempat cerita ke saya, yang bermasalah itu aplikasi dari M-Teams. Jadi yang di laptop aplikasinya itu yang hilang, entah bermasalah dengan downloadannya, instalannya atau bagaimana. Jadi saya pikir dengan browser pun harusnya bisa kan Bu mengerjakan. Iya, jadi bisa. Membuka tim tidak harus pakai aplikasi. Kita bisa menggunakan Chrome, kita buka aplikasi lewat Office, kita buka tim kita dikerjakan di browser boleh. Jadi tidak harus melalui aplikasi yang sudah di-download di laptop kita. Mungkin seperti itu tambahnya. Microsoft itu untuk bekerja berkolaborasi, memudahkan kolaborasi, memudahkan komunikasi. Jadi andaikan nanti sekolah bisa menggunakan aplikasi ini ya, Office 365, itu komunikasi dan kolaborasinya mudah sekali. Jadi seperti ini, mungkin master trainer kita Bu Azizah bisa mengecek ya isi dari kelas setiap trainer itu bisa ngecek ya, tanpa harus keliling kelas real seperti biasanya ya. Jadi andaikan nanti ini pembelajaran di suatu sekolah itu tersistem ya, kemudian semua guru punya kelas ya, supervisinya mudah sekali. Jadi supervisinya mungkin kepala sekolah wajib dimasukkan ke setiap kelas.
Jadi langsung terpantau kegiatan kelas dari jam pelajaran tertentu itu langsung terpantau. Ini waktunya Selasa jam ke-3-4 harusnya Pak Toto misalnya Pak Toto ngajar. Nah ini harusnya di kelas timnya harus ada aktivitas. Nah jadi bisa terpantau. Nah ini kelebihan apa itu namanya, kelebihan teknologi ya, kelebihan aplikasi Microsoft Teams ini antara lain seperti itu ya. Jadi memang apa itu namanya, sistem bisa berjalan dengan baik ya, untuk memfasilitasi. Begitu Bu Titi. Pertanyaan pertama ya. Ya silakan. Terima kasih Bu Wiwi. Ya. Ya, sebelum diakhiri mungkin ini memang sesi terakhir. Saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu yang begitu bersemangat ya. Saya harap Bapak Ibu yang masih belum mengumpulkan tugas ya, semoga juga segera bisa mengumpulkan tugas ya, sehingga kita di samping mendapatkan manfaat, kita juga mendapatkan bonus berupa sertifikat. Meskipun itu bukan tujuan satu-satunya ya, tujuan utamanya adalah kita mendapatkan pengetahuan ya, mendapatkan keterampilan. Kemudian saya juga mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua apabila selama saya mendampingi di pelatihan ini ada kekurangan atau kesalahan yang baik saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga yang sudah kita pelajari bersama-sama ini bermanfaat untuk menunjang tugas kita di waktu dekat ini ya, insya Allah. Amin. Saya akhiri Bapak Ibu. Terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih Bu Wiwi. Sama-sama Bapak Ibu. Kalau nggak paham. Semangat. Ya, silakan nggak apa-apa. Sambil saya ngoreksi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wiwi. Semuanya. Sama-sama.